Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan ada beberapa kawan-kawan kita yang lagi sakit di sana, tuh ya. Untuk Bang Bayu dan Nur ada ya. Nur juga lagi sakit ini. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Nggak hanya untuk Nur, tapi untuk kawan-kawan kita semuanya. Semoga yang sedang sakit cepat lekas sehat dan bisa beraktivitas seperti semula. Ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Isniar, Bu Dr. Isniar atas waktu dan kesempatannya. Beliau juga sedang ada aktivitas, tetapi beliau juga berkesempatan untuk bisa menghadiri kegiatan hari ini. Kemudian ke Pak Ferry, juga sebagai PIC di Modul Nusantara. Terima kasih Pak Ferry dan Kang Sony. Mudah-mudahan juga sehat-sehat yang Kang Sony. Terima kasih Desti, ke Nur. Terima kasih Nur. Semuanya on kamera, biar kita bisa capture. Mauren, terima kasih ya. Mudah-mudahan Mauren bisa, kemarin sempat hilang HP-nya ya Mauren. Reza, ini foto. Joanna, Reza bisa on kamera. Kang Ferry atau Nun Kang Ferry. Terima kasih Reza, ini foto. Reza, Mauren, Joanna on kamera. Terima kasih Reza. Ini foto. Halo. Mauren dan Joanna bisa on kamera. Ayo. Terima kasih Mauren. Oke, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik ya, Joanna. Oke, akan di capture ya. Mohon dibantu. Kang Sony, satu layar, silakan yang terbaiknya ya. 1, 2. 1, 2. Udah Pak. Cukup. Oke, terima kasih Kang Sony. Oke, kita akan mulai ke materi hari ini, yaitu tentang Asia Afrika. Nah, kenapa tadi di awal-awal lagunya lumayan kenceng ya, yaitu Halo Halo Bandung ya. Nah, karena kita punya makna salah satunya hari ini yaitu terkait dengan konferensi Asia Afrika yang pernah diadakan salah satunya di kota Bandung. Gitu ya, dan materi sudah kita simpan videonya di Spada Dikti, nanti bisa dilihat di YouTube yang sudah kita tautkan. Oke, untuk hari ini silakan untuk menyimak video konferensi Asia Afrika yang saya, LO, dan edukasi dari museum yang sudah dipaparkan. Oke, silakan.
Ya, betul Pak. Nah, ini di sini yang akan diceritakan seputar mengapa ada konferensi SLCK, kenapa alasan konferensi SLCK. Nah, baiklah Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, memang konferensi SLCK ini hadir di tengah-tengah peradaban yang tidak menunda pada saat itu. Salah satunya alasannya karena adanya sistem kolonialisme yang masih marak di negara-negara Asia dan Afrika. Memang pada saat itu negara-negara di Asia seperti Indonesia dan juga India sudah merdeka, akan tetapi negara-negara di bagian Afrika mereka sebagian besar masih mengalami penjajahan. Kemudian selain adanya penjajahan, apalagi yaitu adanya praktik diskriminasi ras. Nah, praktik diskriminasi ras ini juga pada saat itu sangat marak terutama di Afrika Selatan. Penjajahan, diskriminasi ras, kemudian dampak dari perang dunia II masih sangat terasa pada saat itu, ya. Bahkan di perang dingin di antara blok barat dan blok timur Indonesia itu kan tidak mengalami blok mana-mana. Nah, blok barat dan blok timur ini mereka berlomba-lomba membuat senjata yang sangat mematikan, salah satunya senjata nuklir. Nah, karena Indonesia tidak mempunyai kekuatan sebegitu besar dan dikhawatirkan akan terjadi perang dunia III pada saat itu, Indonesia beserta negara-negara lain ingin meredakan semua ketegangan yang ada di dunia. Jadi jangan sampai ada lagi peperangan-peperangan yang lain-lainnya. Makanya ini disiasilah konferensi SLCK oleh Indonesia. Jadi inilah alasan kenapa ada konferensi SLCK. Mari sekarang kita akan melihat bagaimana konferensi SLCK ini akhirnya akan diselenggarakan. Nah, Ibu-ibu sekalian dan teman-teman semuanya, tadi kita tahu kan ada beberapa latar belakang yang akhirnya menjadikan negara-negara ini tergugah untuk melaksanakan pertemuan yang tujuannya untuk menyebarluaskan perdamaian. Nah, dari mana awal mula gagasan itu muncul? Awalnya memang Pak Suswamijoyo dan juga Presiden Soekarno, beliau sudah mempunyai visi dan misi untuk menyebarluaskan perdamaian di dunia, karena itu tertuang dalam Pancasila Sila Kedua dan juga Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar yang keempat, bahwa Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia seperti itu. Nah, kemudian datanglah sepucuk surat dari Perdana Menteri Sri Lanka bernama Sir John Kotelawala. Beliau mengundang 4 negara yang lainnya untuk mengadakan pertemuan informal di Kolombo. Yang tujuannya adalah membahas perang Indochina, kemudian perlombaan senjata, kolonialisme, dan yang lain-lainnya. Nah, ternyata oleh Pak Suswamijoyo dan oleh Presiden Soekarno, pertemuan ini dijadikan kesempatan oleh Indonesia untuk menyampaikan keinginan kita, untuk menyampaikan goodwill kita untuk melaksanakan konferensi SLCK. Ya. Pada saat yang diutus menuju ke Kolombo, Sri Lanka, mereka di sana berdiskusi dan pada akhir sesi Pak Ali menyatakanlah usulannya yang tadi ingin melaksanakan konferensi sejenis seperti konferensi Kolombo, tapi tingkatannya lebih luas, lebih besar. Apakah para perdana menteri yang lain ini menerima? Tentunya tidak. Awalnya mereka sangat memandang Indonesia skeptis. Bagaimana tidak? Pada saat itu Indonesia baru merdeka 10 tahun. Bagaimana mungkin Indonesia bisa mengadakan konferensi tingkat internasional? Begitu kata perdana menteri yang lainnya. Intinya meragukan. Akan tetapi teman-teman sekalian di rumah, Pak Ali tidak takut. Pak Ali terus berjuang untuk melaksanakan keinginan yang melaksanakan kunjungan-kunjungan untuk mendapatkan dukungan, melaksanakan kunjungan ke India, melaksanakan kunjungan ke yang pada akhirnya mereka Indonesia. Terakhir, persiapan sebelum konferensi SLCK dilaksanakan di Kota Bogor, sekalian. Di Kota Bogor, di Jawa, di mana negara diundang datang ke Istana Bogor. Ini adalah terakhir sebelum konferensi SLCK. Mereka berdiskusi mengenai apa saja agenda kita apa, di manakah KA akan dilaksanakan, negara-negara yang diundang, dan juga tujuan dari konferensi SLCK. Itulah ya, di konferensi Bogor itu tadinya ingin 30 negara, Pak.
Tapi ada satu negara yang tidak hadir, yaitu Federasi Afrika Tengah. Mereka tidak bisa hadir karena masih di bawah para negara. Kemudian Ibu Bapak sekalian, tadi sudah persiapannya. Inilah detik-detik pelaksanaan konferensi ketika ini selama Indonesia Afrika. Jadi pertama, tanggal 18 April jam 7 pagi, orang-orang di Kota Bandung meramaikan sekali jalan ke Jalan Asia Afrika ini untuk menyambut para delegasi yang hadir. Mereka akan melaksanakan Bandung Langkah Bersejarah, yaitu berjalan kaki dari hotel sampai tempat sampai dengan gedung bersejarah. Nah ini Bandung Langkah Bersejarah. Kemudian mereka masuk ke ruang gedung mereka, dibuka konferensi oleh Presiden Soekarno. Kemudian ditentukanlah ketua konferensi yaitu Pak Ali Saswani. Nah, setelah itu setelah pembukaan, pidato pembukaan, pidato kesempatan para delegasi, kemudian dibagilah menjadi 3 sidang komite. Jadi selama konferensi tidak hanya di Gedung Merdeka, tapi ada juga di Gedung Triwarna untuk melaksanakan sidang komite politik, ekonomi, dan budaya. Mari kita maju lagi. Ini kita komite politik, ekonomi, budaya. Ketika sidang ini dilaksanakan di Gedung Triwarna, ada satu sidang yang sangat alot perdebatannya, yaitu di sidang komite politik. Tapi tentunya Pak Sastroami Joyo sebagai ketua sidang komite politik sangat berperan penting dalam menyatukan segala bentuk perbedaan pada saat itu. Nah, ini didapatkanlah 6 poin hasil dari 3 sidang ini, yaitu ada kerjasama ekonomi, kerjasama budaya, ada menghormati hak asasi manusia dan menentukan hati sendiri, masalah paket penjajahan, dan juga deklarasi tentang perdamaian dunia dan kerjasama internasional yang diformulasikan ke dalam bahasa Sunda. Beberapa ini ya? Iya. Kalau tadi ada konferensi Bogor, ini ada berapa negara? Ini sudah masuk konferensi Asia Afrika? Asia Afrika, iya. Ada berapa negara? Kalau konferensi Bogor itu cuma 5 Bapak. Oh, 5. Persiapannya. Persiapannya. Nah, kalau konferensi Asia Afrika 29. 29 negara ya? Iya. Mari kita lanjutkan sekali. Apakah konferensi ini berdampak? Apakah konferensi Afrika ini menurut saya? Ya. Ternyata konferensi ini ada dampak positif, Pak. Mari. Nah, inilah dampak positif yang dilahirkan dari konferensi Asia Afrika. Yang pertama, setelah 10 tahun pelaksanaan konferensi Asia Afrika, akhirnya 36 negara berhasil menyatakan kemerdekaannya. Nih, negara-negara ini terinspirasi dari konferensi Afrika, jadi mereka bisa memerdekakan diri. Sebagian besar dari Afrika ada dari Asia juga, seperti Malaysia dan juga Singapura. Nah, ini dipolarisasi pertama-tamanya. Yang kedua, gerakan non-blok. Akhirnya gerakan non-blok dari konferensi Asia Afrika. Gerakan non-blok ini mengamalkan politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Bebas artinya tidak memihak blok manapun. Aktif artinya aktif dalam menjaga kawasan perdamaian. Nah ini yang disebut dengan bebas itu Indonesia bersama dengan 5 negara yang lainnya, Yugoslavia, India, kemudian ini Ghana dan juga Mesir melaksanakan gerakan non-blok untuk pertama kalinya di Belgrade, Yugoslavia. Ini sebagai hasil dari konferensi Asia Afrika. Setelah Asia Afrika, baru mau gerakan non-blok ya? Betul. Ya, tadi ada Aminia 1, 2, maksudnya itu adalah alasan kenapa ada gerakan. Oke, mari kita lihat bagian-bagian yang lainnya. Inilah negara-negara peserta yang hadir, 29 negara ya, hanya 6 negara dari Afrika, selebihnya Asia. Nah, yang Afrikanya Ethiopia, Gold Coast, Egypt, Liberia, Libya, dan juga Sudan. Ini ada yang menarik sedikit di sini Pak, bendera Sudan. Ini adalah bendera yang dibuatkan oleh Bapak Ruslan Abdul Ghani untuk negara Sudan. Karena mereka dulu waktu datang ke Indonesia belum punya bendera Pak. Belum merdeka sebelumnya. Sudah mereka sudah punya sistem pemerintahan sendiri, tapi belum merdeka sebelumnya, makanya belum punya bendera nasional. Akhirnya karena Indonesia perlu untuk mengibarkan bendera-bendera di abad itu, diminta selama 20 tahun kalau sudah itu nggak mengirim
sendiri mungkinnya bakal menangani ya. Beliau adalah Sekjen Konferensi Afrika membuatkanlah satu bendera dalam kain putih berwarna merah Sudan, dinamakan Sudan. Dikirimkan dulu ke Sudannya. Apakah mereka menyetujui untuk menggunakan bendera ini? Akhirnya mereka setuju. Dan inilah bendera pertama yang dikibarkan setelah mereka merdeka, berkibarnya di Indonesia buatan orang Indonesia. Ya. Oh, dari Nusantara, soalnya ya hanya patah, tapi di Bali itu ternyata ada cerita yang saya belum tahu, tapi itu iya, nah inilah yang menjadikan biasanya kalau orang-orang Sudan mereka datang ke Musibah, mereka ingin sekali melihat bendera pertamanya. Nah, inilah bendera pertama Sudan. Ini situasi di luar konferensi, jadi selain kita melaksanakan sidang-sidang, ada juga kegiatan-kegiatan seperti kegiatan jamuan makan malam, kegiatan pameran batik, angklung, dan lain-lainnya. Ada jamuan makan di Kota Sampai Komandan, juga ada jamuan makan di Ibu Kota. Nah ini delegasi mereka sedang bersepakat mereka. Jadi kegiatan-kegiatannya ini padat sekali selama 1 minggu, bahkan ada ini ada suara untuk para delegasi. Jadi ini tuh anak-anak SMP di Kota Bandung, jumlahnya sekitar 5.000 orang. Jadi inilah singkatnya tentang konferensi Afrika di luar sekalian, dan teman-teman sekarang kita akan menuju ke ruang pertamanya, langsung kita lihat bagaimana ruang pertama ini.
Oke, mudah-mudahan suara saya terdengar jelas nggak? Oke, mudah-mudahan bisa terjelas, suara saya jelas ya, terdengar di sana. Oke, jadi sebelumnya konferensi Asia Afrika ini terjadi salah satunya dari pertemuan beberapa negara gitu ya, yang tadi di awal, yang kegiatannya itu di Kolombo gitu ya. Nah, jadi ada kegiatan di Kolombo, yaitu dari Sir John Patelawa gitu ya. Jadi mengundang kita, salah satunya pada waktu itu Perdana Menteri ya Indonesia oleh Ali Sastro Wijoyo. Kemudian ada dari India, Nehru, UNO dari Birma ya, maaf, Pakistan, Muhammad Ali. Nah, jadi sebelumnya ya, Ali dengan Pak Ali dengan Pak Soekarno merumuskan untuk kegiatan konferensi Asia Afrika yang pada waktu itu kegiatannya diundang oleh yang ada di Kolombo. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh edukator juga, kita Indonesia karena baru merdeka ya beberapa tahun ya, bisa dipandang skeptis ya, karena kita baru merdeka, apakah bisa gitu ya menggaungkan apa yang dirumuskan oleh Bung Karno salah satunya ya, dan oleh Ali Sastro Wijoyo tersebut. Nah, alhamdulillah bisa meyakinkan, dan hasil dari konferensi Asia Afrika berdampak positif, salah satunya beberapa negara terutama di Afrika ya, yang alhamdulillah memerdekakan gitu ya, negaranya bebas dari penjajahan, artinya merdeka sepenuhnya. Nah, itu salah satunya konferensi Asia Afrika terjadi. Jadi sebelumnya ada perumusan dan kemudian diundanglah semua kepala negara. Tadi itu ada berapa? 29 ya. Ada 29 negara. Ada Afghanistan, Indonesia tentunya, ada Pakistan, Birma ya. Oh ya, pada waktu konferensi Asia Afrika juga kalau nggak salah Singapura juga baru merdeka, gitu ya. Oke, saya ulang ya, ada Afghanistan, Indonesia, Pakistan, kemudian Birma, Filipina, Kamboja, Irak, Iran, Arab Saudi, gitu ya, negara-negara yang kita undang. Ada Ceylon, Jepang, Sudan. Nah, ini Sudan ini tadi karena belum punya negara dan mereka baru merdeka, dibuatkanlah bendera oleh kita, bendera putih dengan namanya di negara di bendera tersebut, yaitu Sudan. Kemudian ada RRC ya, Republik Rakyat Tiongkok atau Cina, kemudian Yordania, ada Suriah, kemudian ada Laos, Thailand, Mesir, Lebanon, Turki, Ethiopia, Liberia, Vietnam Utara. Kalau dulu ya ada Vietnam Utara, ada Vietnam Selatan, kalau sekarang kan Vietnam. Gitu ya, ada Pantai Emas pada waktu itu ya, Libya, India, Nepal, dan Yaman. Nah, dari sini alhamdulillah gitu ya, dari konferensi Afrika ini berdampak positif. Tadi yang sudah saya sebutkan, beberapa negara terutama kebanyakannya di Afrika mereka terbebas dari penjajahan. Nah, pada waktu itu di konferensi Asia Afrika, karena hotelnya itu dekat dengan kegiatannya ya, mereka berjalan dari Hotel Savoy Oman gitu ya. Tadi juga sudah dilihat ada titik nol gitu ya. Ada titik nol itu salah satunya konon katanya berdirinya kota Bandung ya, makanya di situ ada titik nol, dan di depannya itu ada Hotel Savoy Oman. Dan kemudian dari situ berjalan dari hotel tersebut, dari Hotel Oman gitu ya, sampai ke sidangnya, ke tempatnya, yaitu konferensi Asia Afrika, dan mereka namakan kalau bahasa Indonesia itu langkah bersejarah atau The Bandung Walk gitu ya. Nah, mereka berjalan seperti pada waktu kemarin peringatannya KAA juga sama, mereka berjalan dari dari Hotel Savoy Oman sampai ke konferensi Asia Afrika, kalau pada waktu itu oleh Wali Kota Bandung ya, Kang Emil, kalau salah Pak Emil pada waktu itu ya, kalau tidak salah masih menjabat di Wali Kota Bandung. Nah, dari situ
Kalau tidak salah juga ada apa namanya tuh Dasar Sila Bandung kalau kalian tadi lihat gitu ya, Dasar Sila Bandung. Jadi ini juga berkat dari Konferensi Asia Afrika lahirlah Dasar Sila Bandung gitu ya. Nah, Dasar Sila Bandung ya karena posisinya pada waktu itu di Bandung, kemudian isi-isinya apa? Salah satunya yaitu menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuannya serta asas-asas yang termuat dalam piagam PBB. Pada waktu itu sudah ada PBB ya, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa dan seterusnya. Jadi Dasar Sila Bandung salah satunya ada dari Konferensi Asia Afrika. Nah, sebelumnya tarik mundur kembali, Konferensi Asia Afrika ini terjadi karena pada waktu itu emang masih terasa, tadi juga sudah disampaikan oleh edukator museum, masih terasa banget pertempuran atau perang dunia ya. Pada waktu itu perang dunia kedua kalau tidak salah, itu masih terasa banget gitu ya, karena kita baru merdeka di 1945, pada waktu juga terjadi berakhir perang dunia kedua, tapi penjajahan masih ada beberapa negara yang lainnya. Makanya salah satunya juga di Konferensi Asia Afrika ini terbentuk salah satunya yaitu gerakan KTT non-blok pada waktu itu ya. Dari situ lahirlah KTT non-blok, artinya dia di Konferensi Asia Afrika dia tidak memblok mau ke blok mana, lahirlah dari situ salah satunya. Oke, itu ya. Mudah-mudahan bisa terinformasikan dengan baik. Sebelum kita beralih ke diskusi yang pernah saya sampaikan untuk kegiatan sosial, seperti biasa kita diskusi ya terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan oleh LO juga sama di Konferensi Asia Afrika. Silakan jika ada yang kita diskusikan. Terima kasih Nur Ainun ya. Nur Ainun tuh seperti biasa semangat orang pertama kali masuk Zoom ya, setelah LO saya gitu. Kemudian Destia juga terima kasih sudah on kamera ya. Reza juga terima kasih sudah on kamera. Oke, silakan ada yang mau kita diskusikan. Oke, kalau enggak ya saya tanya orang yang pertama kali masuk Zoom peserta yaitu Nur Ainun nih. Gimana Nur Ainun, sehat? Ya, Pak, sehat Pak. Alhamdulillah ya. Oke, gimana Nur? Ada yang ditanyakan? Kalau sekarang belum ada Pak, saya pikir-pikir dulu ingin bertanya Pak. Oh iya, oke. Baik, Destia? Gimana Desti? Nggak ada Pak. Nggak ada, oke. Jadi ada Reza ya. Reza, gimana Reza? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Biasanya sih, ya silakan Nur. Reza, silakan Reza. Ada yang tanyakan Reza? Tidak ada Pak. Tidak ada, oke, tidak apa-apa. Biasanya KA sudah pasti biasanya masuk ke sejarah ya, karena kita juga dulu belajar sejarah. Jadi sekarang melihat, oh iya, di dalam ruang sidang itu emang beberapa kursi-kursi itu masih asli dan tertanam juga marmer juga semuanya masih asli ya Kang Sony ya. Itu yang kita coba informasikan. Jadi di dalam kita tidak banyak komunikasi karena kita hanya melihat ruang sidangnya saja gitu ya. Sedangkan informasi-informasi itu ada di depan atau sebelumnya gitu ya, tadi yang sudah kita sampaikan. Silakan Reza Setiawan nih. Reza Setiawan ada yang tanyakan Bang Reza? Iya Pak. Gimana Bang Reza? Sehat Bang Reza? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Agak kurang, agak flu mungkin ya? Musim hujan di Lombok Pak. Oh sama. Berarti dari ujung ke ujung di Indonesia ya hujan. Mudah-mudahan nggak jadi musibah ya. Mudah-mudahan jadi berkah ya insya Allah. Oke, Reza ada yang tanyakan, silakan Reza. Untuk sementara belum ada Pak. Belum ya. Oke, kasih ya. Nah Made, biasanya Made on kamera, ini lagi off kamera. Ada apa dengan Made nih? Reja. Made, halo Made.
Adakah Made, Teja, atau kawan-kawan di sana? Ada Ismail, ada Joana, Niputu, Dina Rizkia, Nuranisa. Nuranisa tuh, oh iya tadi yang sakit ya, mudah-mudahan sehat ya, masih bisa join. Terima kasih ya. Moren, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada berarti jelas ya, clear. Intinya konferensi Asia Afrika ini lahirlah beberapa, salah satunya yaitu Dasar Bandung dan hal yang lainnya yaitu KTT non-blok, karena pada waktu itu masih takutnya terjadi perang dunia ketiga. Nah itu yang diwaspadai pada waktu itu gitu ya, dan itu muncul konferensi Asia Afrika itu yaitu dari Indonesia yaitu Bung Karno. Makanya di Kolombo itu kesempatan kita gitu ya menuangkan idenya pada waktu itu beberapa negara, kalau salah tadi 7 atau 5 di Kolombo. Kemudian alhamdulillah dengan semangat dari Bung Karno dan pada waktu itu Pak Ali Sastrobijoyo sebagai Perdana Menteri ya, pada waktu itu Perdana Menteri dari Indonesia, dan alhamdulillah tersampaikan dan bisa meyakinkan kawan-kawan negara yang lainnya. Karena tadi disampaikan juga, karena kita baru merdeka beberapa tahun dan dianggap skeptis, ya wajar karena kita baru merdeka gitu ya, apakah bisa? Alhamdulillah bisa, dan sekarang sebagai tonggak salah satunya di Kota Bandung ini. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, berarti sudah jelas. Seperti yang saya akan mengingatkan terus dan terus, yaitu terkait dengan jangan lupa presensi ya. Tadi presensi sudah diinfokan oleh Kang Sony untuk Zoom sini. Yang kedua, jangan sampai terlewati presensi di Spada Dikti ya, karena di presensi Spada Dikti 24 jam, artinya saya tuh masih kalian bisa presensi gitu ya, akan nanti saya cek kembali jika setelah Zoom ini, jadi akan saya pantau dan akan saya informasikan terkait dengan presensi yang dari Spada Dikti. Kemudian yang kedua, jangan sampai lupa Monef gitu ya, Monef. Nah ini jangan sampai lupa, itu kemarin juga kita sampai beberapa hari ya Kang Seni ya, mengingatkan kawan-kawan yang lain untuk memasukkan Monef, bukan buat saya tapi buat kalian gitu ya, supaya kalian bisa terlaksana kewajiban-kewajibannya. Itu intinya, itu kewajibannya aja dulu kita masukkan, sisanya mudah-mudahan bisa segera ada insya Allah. Itu ya, tetap semangat ya, mudah-mudahan. Nur Destia, terima kasih sudah on kamera dari awal sampai dengan akhir.